Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, memberi motivasi, dan mencoba membantu mencari solusi. Sekarang saya akan menyampaikan inspirasi hari ini. Jadi apa informasi yang kira-kira membuat masyarakat Jawa Tengah perlu tahu, mungkin merasa bangga, dan menjadi semangat untuk terus bekerja dan berjuang demi masyarakat Jawa Tengah. Inspirasi kali ini berjudul Ganjar Pranowo kembali surveinya paling tinggi. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menduduki ranking tertinggi dalam survei elektabilitas untuk pemilihan presiden tahun 2024. Dari beberapa survei, antara lain survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan jika pemilihan presiden berlangsung pada tahun 2020 ini, maka tokoh yang memiliki elektabilitas atau tingkat keterpilihan paling tinggi adalah Ganjar Pranowo, yaitu dengan angka 18,7%. Berdasarkan hasil survei yang dipaparkan oleh Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi, tren elektabilitas Ganjar selalu mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan hasil survei yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari Februari 2020, kemudian Mei, Juli, dan September. Pada bulan Februari tercatat elektabilitas Ganjar Pranowo 9,1%, kemudian naik pada bulan Mei menjadi 11,8%, dan Juli menjadi 16,8%, hingga akhirnya sampai pada bulan September menjadi 18,7%. Tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi kedua adalah Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang sekaligus juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Elektabilitas atau tingkat keterpilihan Prabowo sebenarnya naik jika dibandingkan dengan hasil survei Mei 2020 yang kemudian sempat menurun meski perlahan naik kembali pada survei Juli dan September. Pada Februari 2020, elektabilitas Prabowo Subianto tercatat 22,2%, kemudian turun agak drastis pada Mei 2020 menjadi 14,1%, kemudian pada Juli masih turun lagi menjadi 13,5%, dan pada Desember naik menjadi 16,8%. Berada di urutan ketiga adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan angka 14,4%. Dibandingkan dengan elektabilitas Anies pada Februari yang 12,8%,
14,1%, maka ini mengalami kenaikan. Walaupun pada Mei 2020 elektabilitas Anies juga sempat turun menjadi 10,4%, dan kemudian pada bulan Juli naik menjadi 15%. Jadi kalau dibanding dengan hasil Juli, maka elektabilitas Anies pada bulan September turun sedikit menjadi 14,4%. Selengkapnya 10 tokoh yang mencapai angka elektabilitas tertinggi seandainya pemilihan presiden dilaksanakan tahun 2020 ini secara berturut-turut sebagai berikut. Ranking pertama Ganjar Pranowo dengan 18,7%. Ranking kedua Prabowo Subianto dengan 16,8%. Ranking ketiga Anies Baswedan dengan 14,4%. Kemudian yang keempat Sandiaga Salahuddin Uno dengan 8,8%. Kelima Ridwan Kamil dengan 7,6%. Keenam Agus Harimurti Yudhoyono dengan 4,2%. Kemudian ketujuh Khofifah Indar Parawansa dengan 4,0%. Kedelapan Gatot Nurmantio dengan 1,4%. Kesembilan Mahfud MD 1,3%. Dan ke-10 Airlangga Hartarto 1,2%. Apa makna dari angka-angka survei ini? Sebenarnya dengan hasil survei seperti ini, yang berada di atas angin adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, yang sampai sekarang tingkat elektabilitas partainya masih menempati ranking pertama, yang kemudian disusul oleh Partai Gerindra. Jika selama ini estimasi publik selalu menyatakan bahwa PDIP akan menjagokan Puan Maharani, Ketua DPR RI saat ini untuk Pilpres 2024, setidaknya sebagai calon wakil presiden, maka ada pilihan. Apakah pilihannya nanti adalah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Puan Maharani sebagai wakil presiden, atau tetap seperti yang sering diprediksikan selama ini dengan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Puan Maharani sebagai calon wakil presiden. Pilihan-pilihan ini cukup menarik. Apakah pilihan Ganjar Puan yang berarti sama-sama dari PDIP, elektabilitas Ganjar tinggi dan elektabilitas PDIP juga cukup tinggi. Tetapi bukan tidak mungkin pilihan tetap seperti yang disinyalemenkan selama ini, Prabowo Subianto dan Puan Maharani, karena akan lebih kuat karena calon berasal dari partai yang bisa saling melengkapi, mengingat elektabilitas Partai Gerindra juga cukup tinggi di bawah PDIP. Karena inilah maka kemungkinan yang menyebabkan PDIP setidaknya dari respon para kadernya mengambil posisi wait and see. Jadi dalam posisi masih menunggu, selalu mengatakan bahwa Pilpres masih jauh, masih 4 tahun lagi,
Jadi banyak hal yang bisa terjadi. Salah satu komentar dari politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari, adalah seperti berikut. Ini kan Pilpres masih jauh dan PDIP masih belum bergerak sama sekali. Masih sibuk untuk melakukan persiapan-persiapan pilkada. Karena itu ia menganggap bicara Pilpres masih terlalu dini. Bahkan agak unik sinyal yang diberikan oleh Eva Kusuma Sundari yang mengatakan bahaya kalau diterus-teruskan. Jadi artinya kalau spekulasi mengenai calon presiden ini terlalu awal, ya, menurut Eva Kusuma Sundari, ya, ini bisa menjadi prediksi yang terlalu dini. Karena banyak nanti pemimpin yang tidak berkonsentrasi pada tugasnya, tetapi justru tergoda untuk berusaha bagaimana meningkatkan elektabilitasnya. Ini malah kasihan rakyat kalau pemimpinnya kemudian digoda untuk ini. Tambah Eva Kusuma Sundari. Terima kasih.